Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengunjungi video ini. Dan harapan saya teman-teman bisa menonton video ini sampai akhir supaya kita lebih paham isi dari video pembelajaran ini. Nah, ketika teman-teman sudah menonton, ketika teman-teman suka, silakan klik tombol like, kemudian di-share ke sosial media kalian. Setelah itu jangan lupa subscribe dan memencet lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika video pembelajaran berikutnya kami upload. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pada video yang kedua ini, yaitu mata pelajaran matematika kelas 12 SMA atau SMK, masih pada pembahasan tentang dimensi 3. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan jarak dari titik ke garis. Oke, bagaimana cara menemukan jarak titik ke garis? Nah, coba kita perhatikan terlebih dahulu ilustrasi berikut ini. Terdapat titik A dengan sebuah garis, yaitu garis M. Nah, kemudian manakah yang menunjukkan jarak titik A ke garis M? Apakah AB, AC, AD, AE, atau AF? Nah, untuk mengetahui yang mana yang menunjukkan jarak titik A ke garis M, maka harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, dia merupakan lintasan terpendek yang menghubungkan keduanya, dan yang pasti bahwa garis tersebut adalah merupakan garis yang ditarik dari proyeksi titik terhadap garis secara tegak lurus. Nah, dengan demikian dapat kita lihat bahwa jarak dari titik A ke garis M ini ditunjukkan oleh ruas garis AD. Ya, karena titik A proyeksinya terhadap garis M adalah titik D, dan ini adalah merupakan proyeksi yang tegak lurus. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jarak titik ke garis adalah lintasan terpendek yang merupakan proyeksi tegak lurus titik itu terhadap garis. Nah, kemudian kita perhatikan contohnya. Diketahui suatu kubus ABCDFG dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak dari titik B ke garis AC. Dari titik B ke garis AC. Ya, coba kita perhatikan. Ternyata titik B ke garis AC itu membentuk suatu segitiga, yaitu segitiga ABC, di mana dalam hal ini panjang AB itu merupakan rusuk kubus, demikian juga dengan BC adalah rusuk kubus. Nah, jarak dari B ke AC adalah proyeksi titik B ke AC secara tegak lurus. Nah, kita misalkan titik tersebut adalah X. Oke. Nah, untuk menentukan bahwa PX ini adalah merupakan jarak dari B ke AC, ya, kita akan lihat dengan menggunakan rumus kesamaan luas segitiga. Oke, maksudnya seperti ini teman-teman, bahwa segitiga ABC ini kita dapat ketahui luasnya dengan memandang bahwa AB sebagai alas dan BC sebagai tinggi, sehingga diperoleh rumus luas segitiga yang pertama, yaitu setengah AB dikali dengan BC. Nah, luas segitiga juga dari segitiga ABC ini dapat kita temukan rumus yang lain dengan memandang AC itu sebagai alasnya, oke, dan BX sebagai tingginya. AC sebagai alas dan BX sebagai tingginya.
sehingga diperoleh rumus luas segitiga yang lain adalah setengah dari AC dikali dengan BX. Oke. Nah, dengan menyamakan kedua rumus luas ini akan kita peroleh bentuk seperti ini, bahwa setengah AC kali BX itu sama dengan setengah AB dikali dengan BC. Oke. Selanjutnya dengan membagi kedua ruas dengan setengah akan diperoleh bentuk AC kali BX sama dengan AB dikali dengan BC. Nah, untuk menentukan panjang BX, maka kedua ruas kita bagi dengan AC sehingga diperoleh bentuk BX sama dengan AB dikali BC dibagi atau per AC. Nah, inilah yang merupakan rumus untuk menentukan jarak dari titik B ke garis AC, yang dalam hal ini merupakan ruas garis BX. Oke, sehingga BX sama dengan masukkan nilai-nilai yang sudah ada, jadi 10 dikali 10 per 10 akar 2. Nah, ingat teman-teman bahwa 10 akar 2 ini kita peroleh karena AC ini adalah merupakan diagonal bidang. Ya, sebagaimana pada video yang sebelumnya, untuk menentukan diagonal bidang atau diagonal sisi kita tidak perlu lagi mencari, cukup kita paham bahwa ketika suatu kubus dengan rusuk A misalnya, maka panjang atau panjang diagonal sisi atau diagonal bidangnya itu sama dengan A akar 2. Nah, seperti itu. Nah, sehingga diperoleh BX di sini sama dengan 5 akar 2. Oke. Selanjutnya kita akan lihat contoh yang lain, bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis. Masih dengan menggunakan kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Sekarang kita diminta untuk menentukan jarak C ke garis AG, yaitu titik C ke garis AG. Oke, kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, ternyata di sini terbentuk segitiga ACG, di mana siku-siku terletak pada titik C. Oke, nah kita keluarkan dulu segitiga ini supaya lebih jelas. Nah, jarak dari C ke garis AG yaitu diperoleh dengan cara memproyeksikan titik C terhadap garis AG secara tegak lurus. Nah, jadi kalau kita misalkan proyeksi C terhadap AG adalah X, maka diperoleh ruas garis CX itulah sebagai jarak dari C ke garis AG. Oke. Nah, untuk menentukan panjang CX, kita gunakan lagi rumus kesamaan pada luas segitiga, sebagaimana tadi di contoh yang pertama. Oke, jadi dalam hal ini AG dikali dengan CX itu sama dengan AC dikali dengan CG, sehingga untuk mencari CX diperoleh bentuk AC dikali CG dibagi dengan AG. Nah, dengan memasukkan nilai-nilai yang ada, CX sama dengan 10 akar 2 dikali 10 per 10 akar 3. Ingat teman-teman, 10 akar 2 dan 10 akar 3 kita tidak perlu cari lagi, cukup dipahami bahwa yang bernilai 10 akar 2 adalah diagonal bidang dan 10 akar 3 adalah diagonal sisi, diagonal ruang ya. Nah, sehingga dari sini kita akan menentukan panjang CX berikutnya. Oke, 10 bagi 10 habis ya, sama dengan 1, sehingga diperoleh bentuk 10 akar 2 per akar 3. Nah, selanjutnya dengan mengalihkan pembilangan penyebutnya dengan akar 3, untuk merasionalkan penyebutnya diperoleh bentuk sama dengan 10 akar 6 per 3. Nah, itulah panjang CX ya, 10 akar 6 per 3. Nah, selanjutnya untuk contoh yang ketiga, dari menentukan jarak titik ke garis ya, diketahui titik P adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Tentukan jarak dari C ke garis PG. Baik, kita gambarkan terlebih dahulu. Titik P adalah perpotongan diagonal AC dan BD ya.
AC dan BD, itu adalah titik P. Nah, kemudian perhatikan segitiga PCG. Nah, jarak titik C ke garis PG itu kita lihat pada sebuah segitiga PCG. Nah, kita keluarkan supaya lebih jelas posisinya. Nah, jarak C ke PG adalah proyeksi titik C ke PG secara tegak lurus. Nah, kita misalkan lagi titiknya adalah X. Nah, sehingga diperoleh jarak C ke PG adalah ruas garis CX. Ruas garis CX. Nah, lagi-lagi teman-teman, kita menggunakan rumus kesamaan luas segitiga, tapi terlebih dahulu kita cari panjang PG, di mana CG itu sama dengan rusuk dari kubus, sementara PC adalah setengah dari diagonal bidangnya, atau setengah dari AC, sehingga diperoleh panjang PC sama dengan 5 akar 2 ya, sama dengan 5 akar 2. Nah, kemudian kita tentukan panjang PG dengan menggunakan Pythagoras ya. Jadi PG sebagai sisi miring sama dengan akar dari PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan akar 5 akar 2 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2, akar 50 tambah 100 atau sama dengan akar 150. Nah, kemudian kita sederhanakan bentuk akarnya dengan memfaktorkan, dan salah satunya bisa diakarkan, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan akar 25 kali 6, akar 25 sama dengan 5, dan dikali dengan akar 6, sehingga diperoleh PG sama dengan 5 akar 6. Nah, setelah ketiga sisi segitiga yang diketahui, untuk menentukan panjang CX atau jarak C ke garis PG ini, kita menggunakan kesamaan luas segitiga ya. Yaitu CX sama dengan PC dikali CG dibagi dengan PG. Oke. Sehingga diperoleh CX sama dengan 5 akar 2 kali 10 per 5 akar 6, atau 10 akar 2 per akar 6 ya, 5 nya habis ya, sama dengan 1. Nah, kemudian kita rasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan masing-masing penyebut dan pemilihan akar 6, diperoleh hasilnya sama dengan 10 akar 12 per 6. Nah, kemudian akar 12 kita sederhanakan lagi menjadi akar 4 kali 3 atau 2 akar 3, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 1/3 dari 10 akar 3 ya, 1/3 dari 10 akar 3. Oke, itulah jarak dari C ke PG yang ditunjukkan oleh ruas garis CX. Nah, kemudian yang terakhir sebelum kita menutup video ini, kita akan ajukan sebuah soal latihan. Misalnya diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk AB sama dengan 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Oke, kita gambarkan dulu limasnya. Ya, rusuk AB sama dengan 3 dan TA sama dengan 6. Jarak titik B ke rusuk TD. Oke, coba kita perhatikan segitiga TBD yang terbentuk. Ya, ingat TD dan TB ini adalah rusuk tegak, ya, berarti panjangnya sama, sehingga akan terbentuk segitiga sama kaki ya. Kemudian BD ini adalah diagonal bidang dari alasnya, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 3 akar 2. Oke, kita keluarkan. Nah, selanjutnya untuk menentukan jarak titik B ke rusuk TD, kita harus menentukan dulu tinggi dari segitiga sama kaki ini ya. Kita tarik garis tinggi dari T ke BD, misalnya BX ya. Nah, ini TM ya, TM. BX itu adalah jarak atau proyeksi titik B ke TD ya, XBX. Sementara TM adalah tinggi dari segitiga sama kaki ini.
kita menentukan tinggi segitiganya dengan menggunakan segitiga TBM ya, dimana sisi miringnya 6, kemudian BM setengah dari 3 akar 2 akan diperoleh 3/2 akar 2 ya, panjang BM masing-masing dikuadratkan. Ingat, karena yang dicari adalah sisi tegak, maka harus dikurangkan dengan kuadrat sisi miring. Oke, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan akar 63/2 atau disederhanakan menjadi 3 akar 7 per akar 2 ya, sehingga diperoleh TM sama dengan 3 akar 14/2. Oke, nah, selanjutnya dengan mengetahui TM sama dengan 3 akar 14/2, BX dicari dengan menggunakan rumus kesamaan luas segitiga, teman-teman. Ya, jadi BD sebagai alas, TM sebagai tinggi, dan TD sebagai alas, BX sebagai tinggi. Nah, sehingga diperoleh kesamaan TD kali BX sama dengan BD dikali dengan TM. Sehingga BX sama dengan BD dikali TM per TD. Masukkan nilainya masing-masing. 3 akar 2 kali 3/2 akar 14 per 6. Oke. 9/2 akar 28 per 6. Nah, kemudian akar 28 kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 7 atau 2 akar 7. Nah, 2-nya habis dengan 2 sehingga diperoleh 9 akar 7 per 6. Ya, itulah panjang BX. Ya, kita sederhanakan masing-masing dibagi 3 menjadi 3 akar 7 per 2. Oke, jadi demikian teman-teman cara menentukan jarak dari titik ke garis, dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali video ini untuk menentukan jarak titik ke bidang di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.